Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Fadilatur Rohmah, mahasiswi PPG Paibets 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2511115149. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SDN 1 Pasar Madang dengan materi hidup lapang dengan berbagi di kelas 5 semester 1. Demikian perkenalan hari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin baca doanya. Kawan-kawan, kita membaca doa online. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah ya. Belum mulai, dilihat di bawahnya, di samping, di kanan, siapa tahu ada sampah. Nah, sebelum ke materi, masih ingat nggak materi minggu lalu tentang apa? Ya Bu, aku anak soleh. Aku anak soleh. Kemudian ada apa lagi? Indahnya saling menghargai. Indahnya saling menghargai. Seperti apa indahnya saling menghargai itu, Nak? Ya Bu, saling menghormati orang yang berbeda agama. Saling menghormati kepada orang yang berbeda agama. Masih ingat ya materi minggu lalu? Sekarang Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita akan membahas tentang zakat fitrah ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kita mengetahui ketentuan tentang zakat fitrah. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah kita setelah mempelajari zakat fitrah dapat mempraktikkan cara membayar zakat fitrah dengan benar. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang menggunakan teknologi. Nah, kalian pernah nggak ngelihat orang tua kalian membayar zakat? Pernah. Biasanya menggunakan apa? Beras. Terus selain beras ada lagi? Ada uang. Ada uang. Ada yang beras, ada yang uang ya Nak ya. Yang namanya zakat itu bisa menggunakan uang atau beras. Ketika Idul Fitri, teman-teman kalian yang maaf ya yang agak kurang mampu merasakan bahagia. Ada yang bisa kebeli baju ya, ada yang bisa buat makanan ya. Karena apa? Karena dia sudah dapat haknya yaitu berupa zakat. Sebelum memulai pembelajaran, coba Ibu mau lihat semangat kalian. Tepuk semangat.
Kita akan memulai materi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini kita memasuki pelajaran 4 dengan tema hidup lapang dengan berbagi dan subtema zakat fitrah. Zakat menurut bahasa berasal dari kata zaqa yuzakki tazkiyah yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Macam-macam zakat. Dalam agama Islam, zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikenal sebagai zakat jiwa, sedangkan zakat mal dikenal dengan istilah zakat harta. Selanjutnya, ketentuan orang berzakat. Yang pertama itu adalah beragama Islam. Zakat hanya wajib bagi seorang muslim. Cara menunaikan zakat fitrah. Yang pertama, bentuk zakat fitrah. Bentuk zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok. Banyaknya zakat fitrah berupa beras yang dikeluarkan, yaitu 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Sementara itu, zakat fitrah juga diizinkan untuk dikeluarkan dalam bentuk uang. Yang kedua, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Pertama itu ada namanya waktu wajib, yaitu sejak matahari terbenam pada malam takbiran atau malam 1 Syawal sampai sesaat sebelum sholat Idul Fitri. Selanjutnya, yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama itu adalah fakir. Fakir itu adalah pihak yang memiliki kondisi tidak memiliki aset atau simpanan apapun, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Itu dia materi kita tentang zakat fitrah. Selanjutnya, bagaimana sih cara mempraktikkan zakat fitrah? Yuk, mari kita simak video selanjutnya. Zakat fitrah itu dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok kita, yaitu beras sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilo. Tetapi, zakat fitrah juga bisa dikeluarkan dengan uang sejumlah harga dari 2,5 kilo beras tersebut. Zakat yang kita keluarkan bisa kita kumpulkan pada panitia penerima zakat dan nantinya akan membagikan ke orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus berniat untuk berzakat fitrah. Kedua, kita antarkan zakat fitrah ke panitia setempat. Setelah itu, kita serahkan zakat fitrah berupa beras atau uang tersebut ke panitia. Lalu, kita melakukan ijab kabul dengan panitia zakat. Kemudian, panitia zakat akan membaca doa sebagai tanda zakat diterima. Oh, jadi seperti itu tata cara membayar dan menyerahkan zakat fitrah. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari tayangan video ada yang ingin ditanyakan. Kalau ibu bilang ketepuknya 1 kali, tapi tangannya 2, berarti harus berapa? 2. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, fokus semua ya. Sekarang ibu akan membagikan kelompok. Kan ini kelompok 1, kelompok 2 ya. Yang ini kelompok 3. Kemudian yang itu kelompok, siap dengan kelompoknya masing-masing. Nanti di sini ibu akan membagikan LKPD. Di LKPD ini ada 3 tugas ya nak ya. Yang pertama itu adalah tentang menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Nanti kalian isi pertanyaan apa aja yang ada di LKPD kalian. Itu bagian pertama ya. Kemudian yang kedua itu adalah tentang praktiknya zakat fitrah. Jadi setelah mengerjakan tugas, di situ ada praktiknya cara mengeluarkan zakat fitrah.
Kalau mungkin yang bagian beras, nanti silahkan keluarkan dengan beras. Kalau bagiannya tentang uang, nanti silahkan keluarkannya melalui uang. Kemudian yang ketiga, penggunaan teknologi. Nah, untuk penggunaan teknologi, di sini silahkan kalian perhatikan dulu cara untuk mendapatkan hasil berapa yang harus kita bayarkan. Yang pertama, nanti kalian silahkan buka namanya kalkulator zakat online. Ini bagian apa, sayang? Beras. Oke, ini bareng ya, beras. Kemudian yang ini dapat bagian apa? Uang. Oke, kalau untuk yang dapat bagian uang, nanti Ibu kasih alat untuk menghitung kalkulator zakat melalui online. Oke, silahkan dipergunakan. Sudah? Sudah semua? Ya, dari bagian beras siapa yang mau menjelaskan? Oke, silahkan. Apa pengertian zakat fitrah? Zakat adalah yang diwajibkan atas setiap jiwa muslim yang hidup pada bulan Ramadan. Oke, yang pertama apa pengertian zakat fitrah? Tadi pengertiannya apa? Zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa muslim yang hidup pada bulan Ramadan. Ya, oke, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Kemudian kelompok 3 dan 4. Silakan yang mau mempresentasikan perwakilan dari bagian uang ya. Apa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Fakir, miskin, hamil. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat fitrah? Yang pertama ada fakir. Jadi untuk bagian ke-1 menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Sudah paham semua ya? Sudah bisa menjawab semua bagian 1? Oke, silakan tepuk tangan buat kelompok 3 dan 4. Sekarang kita lihat yang bagian kedua. Yang praktik. Yang bagian uang, silahkan ini alatnya yang sudah kalian hitung tadi, boleh nanti bareng-bareng ya di sini. Untuk bagian beras, silakan ini ada timbangan, ada beras, silakan diukur, ditimbang bareng-bareng. Bagian beras boleh maju ke depan untuk mencoba menimbang hasil dari perhitungan yang kalian lakukan. Silakan dihitung berapa jumlah yang harus dikeluarkan. Sudah, kelompok 3 dan 4 sudah ketemu. Untuk kelompok 1 dan 2 sudah disiapkan siapa yang mau jadi amil. Oke, Alvin silakan maju dulu, duduk di sana. Sudah? Silakan sekarang yang jadi muzakinya siapa? Sudah? Boleh. Yang lain jadi mustahiknya. Silakan yang mustahik duduk di situ. Pakai Gorim. Ini Rikob. Ini miskin. Ibnu Sabil. Ini mualaf fakir. Silakan. Sudah siap? Kelompok 1 dan 2 siap? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau bayar zakat fitrah, Pak. Untuk berapa orang Bu? 2 orang, Pak. Ibu mau bayar zakat fitrahnya mau pakai beras atau pakai uang Bu? Pakai beras, Pak. Oke, saya catat dulu ya. Siapa namanya Bu? Akila Suci Alvin, Pak. Ibu mau bayar zakat fitrah dengan 3 orang ya Bu? Ya, Pak. Silakan baca niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitun an ukhrija zakatal fitri anni wa an jamina ma yalzak limuni nafatatum syar'an fardu lillahi ta'ala. Ajarakallahu fima atoita wa barakallahu fima afaita. Sudah dapat berapa ini? Banyak ya? Sekarang boleh disalurkan ke yang berhak menerima zakat.
siapa saja, boleh. Kan ambil zakat. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2 yang bagian beras. Silahkan boleh duduk kembali. Bawa ini nih. Selanjutnya untuk kelompok 3 dan 4 bagian uang. Mau jadi amilnya. Sudah ditunjuk. Yang bagian muzakinya. Duduk dulu ya, sebentar ya. Silakan yang jadi mustahiknya boleh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya mau bayar zakat fitrah Kak. Untuk berapa orang, Bu? Orang Kak. Dapat berapa Masjid Arido? Kan disalurkan mungkin. Kalau sudah disalurkan, silahkan untuk kelompok 3 dan 4 kita kasih tepuk tangan. Sudah mempraktekkan hasil dari kelompoknya. Boleh duduk kembali. Setelah praktek gimana perasaannya? Seneng nggak? Bisa apa? Bisa lebih paham ya? Bisa lebih paham bagaimana cara membayar zakat fitrah. Yang ini akan membagikan lembar refleksi. Lembar refleksi ini berisi tentang materi kita yang sudah kita pelajari. Ya, silakan. Di checklist kan di sini ada, Nak. Contohnya nomor 1, apakah saya memahami pengertian zakat fitrah? Nah, kalau kalian paham, silakan checklist yang bagian ya. Kalau tidak paham, silakan checklist yang bagian tidak. Oke. Sekarang ada 10 soal, silakan dijawab. Kalau sudah selesai menjawabnya boleh di. Ya, jangan lupa dikasih namanya. Berdasarkan hasil dari lembar refleksi yang sudah kalian tulis, ini mengenai zakat fitrah. Alhamdulillah kalian sudah paham semua ya tentang ketentuan zakat fitrah. Materi yang akan datang, kita akan mempelajari tentang perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Waalaikumsalam.